Kalau di pemerintah India ini semuanya dibayarin juga Kak. Mereka tuh ketika ada virus nih mereka langsung gercep gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa kabarkampus.com, ketemu lagi di acara Kabar Kampus Keliling Dunia. Ini adalah episode yang kesekian setelah kita keliling dari Malaysia, Australia, Belgia, Prancis, kemudian Suriah, Iran, dan Rusia, dan berbagai negara lainnya. Kali ini kita akan berkunjung ke India. Nah, saya kali ini didampingi oleh Kak Uci. Halo Kak Uci, apa kabar? Halo Kak Furkon, Alhamdulillah meskipun serak-serak dikit ya, nggak seperti biasanya tapi aman, Insya Allah harus Alhamdulillah. total. Iya Kak Uci. Kali ini kita berkunjung ke India nih Kak Uci. Kita Mm-mm. disambut di India oleh Kak Naufal Badi Alam. Halo Kak Halo, Furkon, Kak Uci, salam kenal halo, juga Halo Kak Naufal. Kak. halo. Salam kenal. Kak Naufal katanya lagi di Mumbai ya? Bener sekali Kak, aku stay-nya di Mumbai Kak. Di Aduh, ngomongin Mumbai. Mumbai, pasti langsung yang keingat langsung Syahrukh Khan. Udah Deket pernah banget tuh ketemu Kak. belum? Deket kan, Oh deket. sebenarnya sering kadang Shah Rukh Khan tuh kalau di hari-hari besar gitu Mm-mm. ke balkonnya gitu nyapa orang India gitu Kak. Jadi orang-orang, jadi kayak di sini tuh rumah Shah Rukh Khan jadi tempat wisatanya gitu Kak buat orang-orang India gitu. Masya Dari kampusku Allah. sekitar Oh. 15 menit doang kalau mau ke rumah Shah Rukh Khan Wow, sih. deket Nanti Sarukan naik banget. ke balkonnya dia sapa, oh, ini publik gitu dari Iya, balkon. bener banget sama-sama publik gitu. Kayak inilah, kayak Michael Jackson dulu ya Kak Uci ya. Iya, enggak sih Ditungguin terus saya rumahnya. tahu Michael Jackson tapi nggak ngikutin perjalanannya. Iya Oke. Gimana ngomongin Om Furkon? kampusnya Kak Naufal, emang kakak kuliah di mana nih? Kebetulan saya studi di University of Mumbai jurusan Accounting Finance Kak. Hmm, Yes. siap siap. Sekarang Semester udah berapa? yes. Semester 2 Kak di sini. Mm-mm. Semester Nah, 2 berarti tahun pertama dong Kak Uci ya. Bener, tahun mm-mm. pertama Kak. Mm-mm. Ah, Tahun pertama. kenapa tuh Eh, milih India? Oh, Nah, ya Kak Uci ya, kita perlu tahu nih. sebenarnya panjang banget Kak ceritanya. Dulu tuh aku pas SMA lulus tuh dapat sekitar 14 LOA dari beberapa banyak PTN di luar negeri gitu kan. Kemudian dapat juga 3 beasiswa luar negeri dari pemerintah Kazakhstan, pemerintah Indonesia sama pemerintah India. Tapi setelah consideration, kemudian nanya guru, orang tua, kemudian kita riset juga based on 3 hal sih kayak gimana kita intelek tumbuh, finansialnya baik, dan juga kesempatannya tuh bagus. Akhirnya kita datang ke Mumbai, India Kak. Karena di sini juga orang Indonesianya minim. Kita pengen bisa explore dan juga kumpul kemudian belajar culture baru dengan orang-orang internasional dan orang Indianya sendiri Kak. mm-mm. Oh Oke. gitu. Jadi di sana beasiswa berarti ya? Beasiswa full Hmm, alhamdulillah hmm. Kak. Beasiswanya dari mana Kak? Pemerintah Indonesia atau India nih? Saya ambilnya yang pemerintah Indianya Kak. Oh gitu. Nah kalau pemerintah India gimana? Sama kayak kita nggak semuanya ini, semuanya dibayarin sama pemerintah Indianya, beasiswanya. Alhamdulillahnya kalau di pemerintah India ini semuanya dibayarin juga Kak dari hostel, dari Mm-mm. living cost, kemudian beasiswa kuliahnya juga udah dibayarin fully funded. Jadi kita nggak usah mikir biaya lah, tinggal berangkat kuliah aja dan terima jadilah bahasanya gitu Kak. Mm-mm. Keren, keren. Jadi soal beasiswa Kak Novel harus cerita nih tipsnya sehingga bisa lulus ini beasiswa yang di pemerintah India sana tuh. Oke Kak, jadi sebenarnya kalau beasiswa pemerintah India itu kan ada 2 uh, proses seleksi ya. Yang pertama itu seleksi berkas, kemudian kedua seleksi wawancara. Di seleksi berkas sendiri, of course kita harus bikin juga kan CV pas itu. Kita penuhin lah semua dokumennya, kemudian CV, kemudian kesehatan, kemudian kita bikin esai, kayak statement of purpose-nya kenapa mau studi ke India, kemudian kita bisa isi prestasi, nilai-nilai kita. Kalau yang udah lulus bisa pakai ijazah dan sebagainya. Nanti dicari tuh mana yang paling oke, mana yang paling baik. Oh ya, kita juga di situ juga harus milih universitas Kak. Jadi ada 5 universitas yang bisa kita pilih sebagai destinasi studi kita di India. Kemudian nanti dari pihak beasiswanya bakal menseleksi itu dan memilih itu, dan kalau udah lolos nih, kalau kita punya dokumen yang bagus, nanti bakal diundang ke kedutaan India itu sendiri. Nah, kita nanti bakal Mm-mm. wawancara
sama tim budayanya, ya, kedutaan India itu sendiri, budaya dan pendidikan. Nanti kita wawancara, ditanyain kenapa pendidik India juga dan sebagainya. Jadi kita harus bisa confident, kita harus bisa ngeyakinin gitu. Bahasanya kalau orang-orang kayak sales lah, gimana caranya kita bisa nge-offer diri kita memiliki quality yang bagus dan yakin kenapa kita study ke Iya, India oke. gitu Kak. Mm-mm. Mm-mm. Itu Lanjut. prosesnya maksudnya melalui kedutaan India yang ada di Indonesia ya? Bener Kak. Sebenarnya wonder sih kalau kita proses seleksi beasiswanya ada website dari kedutaan India. Jadi nanti semua negara tuh bisa apply di website itu. Tapi nanti dibagi lagi kalau wawancara nanti yang urus per negara gitu. Outputnya nanti bakal dari kedutaan negara-negara yang masing-masing gitu. Hmm. Iya. Nah, tapi suggest pertama ke Indianya itu kenapa dapat insight kenapa India? Siapa yang merekomendasikan I awalnya? see. Sebenarnya saya sendiri kan jurusan finance gitu Kak. Kemudian dari semua univ ya yang aku terima, aku ngeliat Mumbai juga punya opportunity yang bagus gitu. Sebenarnya kalau kita belajar dari Eropa, kalau kita belajar dari negara-negara Amerika, mungkin kita secara culture beda gitu ya, secara ekonomi, secara finance dan sebagainya. Dan aku ngeliat India sebagai percontohan yang bagus buat kita belajar gitu. Karena kita sama-sama penduduknya banyak, sama-sama diversity-nya banyak, culture-nya juga mirip-mirip. Jadi aku kenapa pilih India sebagai study finance di mana Mumbai juga mungkin salah satu ya. Salah satu ada 20 ada dua orang terkaya di dunia itu dari 20 orang terkaya ada dua orang terkaya di India itu masuk 20 orang terkaya di dunia. Nah, itu juga kenapa aku datang ke Mumbai. Karena mereka stay-nya di Mumbai, banyak teknologi development di sini, secara kesehatan juga bagus banget, secara developmentnya banyak hal-hal bagus yang bisa dipelajarin gitu. Yang mana yang aku bilang tadi, secara culture kita mirip. Kenapa kita nggak belajar dari tempat yang mirip dari Indonesia gitu, Kak? Mm-mm. Oh gitu. Katanya juga di sana apa ya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu pesat sekali ya. Benar sekali, sangat-sangat pesat. In case di kampusku aja, Kak. Jadi setiap setiap orang tuh pasti mereka punya project riset dan prototype sendiri gitu. Bahkan ketika aku masuk pertama masuk gitu, teman-temanku yang jurusan finance business itu mereka udah punya bisnis sendiri, udah punya website sendiri yang mereka bikin. Padahal mereka baru semester 1, semester 3 dan mereka tuh selalu berpikir kalau hidup tuh harus satu langkah lebih maju. Makanya mereka kenapa bisa survive lah ada di belahan dunia orang-orang India jadi CEO di top company juga Kak. Iya. Kemarin tuh Oke. Kak Uci, Mm-mm. ada berita yang di kalangan kita ya teman-teman aktivis itu, salah satu pentolan aktivis namanya Bung Andi Arief ya. Mm-mm. Beliau transplantasi hati di India katanya. Dioperasi Mm. selama 18 jam, donornya adalah anaknya sendiri. Nah, sepulang dari sana, salah satu sahabatnya yang mendampingi, ada sahabatnya namanya King Kong kalau dipanggil sama teman-teman, itu cerita antusias sekali. Wah, pokoknya kalian harus ke India katanya. Kenapa? Karena di India itu kemajuannya itu sudah melampaui kita, katanya begitu. Terutama industri kesehatannya itu luar biasa sekali. Ya, apa banyak operasi-operasi yang sulit dilakukan di berbagai negara di India itu sukses dilangsungkan dan bahkan itu sangat ekonomis harganya, biayanya katanya. Dan Mm-mm. juga pengembangan perkembangan kotanya juga sangat pesat dan seterusnya. Pokoknya ceritanya sangat ini sekali, sangat membanggakan sekali India katanya begitu. Nah Itu di itu kotanya kakak juga. Mm-mm. ya di itu sama Kak juga bisa ditemukan ya bagaimana kemajuan industri kesehatan di sana betul-betul bisa memfasilitasi masyarakat untuk berobat gitu ya. Ya benar sekali Kak. Jadi di sini tuh kita pertama ya ada insurans sendiri-sendiri dan asuransinya juga kalau di Indonesia mungkin BPJS yang paling murah. Hmm. Tapi di sini banyak juga asuransi-asuransi yang murah banget gitu. Itu nggak Mm-mm. cuma difasilitasi oleh swasta, tapi juga dimiliki juga oleh negara juga. Jadi mereka tuh saling kolaborasi. Jadi pemerintah juga suka banget ngasih subsidi buat orang-orang kalangan menengah, kalangan bawah gitu. Karena kan mereka yang biasanya kesulitan ya untuk berobat dan sebagainya. Based on pengalaman aku gitu ya, asuransi juga cukup nolong banget dan cukup murah 500.000 tuh 1 tahun dan Hmm. itu tuh udah benar-benar cover semua hal dan nolong aku banget kalau setiap mungkin sakit dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan aku ke apotek pengen beli obat, wah harganya bener-bener murah banget Kak. Jadi dibanding Indonesia misalkan beli obat apa yang harganya 20.000 gitu, kita di sini bisa dapat dengan harga 10.000 karena dari pemerintahnya itu suka ngasih uh,
dana ke orang-orang yang R&D di kesehatan, kemudian suka ngasih subsidi juga buat farmasinya, buat orang-orang India itu sendiri. Jadi biar semua golongan itu nggak cuma orang kaya doang yang bisa akses healthcare yang bagus. Kemudian kalau mungkin Kak Furkon, Kak Uci sadar pas COVID-19 di sini tuh udah bisa buat Antivirus. vaksin itu sendiri, ya bener antivirus sendiri gitu. Jadi Gitu itu sih ya. development yang bagus banget. Jadi mereka tuh ketika ada virus nih, mereka langsung gercep gitu, bikin R&D, bikin antivirus, bikin vaksinnya itu sendiri buat orang-orang di sini gitu. Bahkan mereka ekspor ke berbagai penjuru dunia vaksinnya itu sendiri, Kak. Oh, keren ya. Berarti India udah maju nih dibandingin Indonesia ya, Pak. Jauh Iya. berarti ya. Menurut kalian ini Iya, jauh nggak? Gimana? Perbandingannya kira-kira gimana nih? perbandingannya mungkin kalau secara culture, secara orang-orang ya jujur mirip sih. Tapi satu hal yang aku suka dari sini, Kak, inklusif, jadi accessibility itu bagus. Jadi semua golongan itu bisa ngerasain hal yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Yang itu mungkin kalau kita di Indonesia kurang dirasain gitu ya. Tapi di sini itu benar-benar kita bisa ngerasain itu semua. Jadi melihat teman-temanku misalkan yang orang-orang nggak mampu tuh mereka dapat beasiswa dari pemerintah India kayak buat kuliahnya gratis tuh banyak banget teman-temanku yang orang-orang nggak mampu. Tapi di sisi lain orang-orang kaya itu mereka selalu ngasih donate ke kampus kayak potongan pajak dan sebagainya. Bahkan mereka nggak boleh apply satupun beasiswa. Bahasa kalau di orang kaya sini ada harga diri gini lah. Kayak kalau 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 aku apply beasiswa berarti aku orang miskin dong gitu. Makanya kenapa bisa dibilang ini di sini tuh inklusif jadi semua bisa dapat kesempatan yang sama dari kesadaran orang kaya yang bagus, dari orang miskinnya juga disupport oleh government gitu, Kak. Yes, berarti udah mental-mental orang kaya ya. Datang ke negeri sana tuh India, Mumbai dengan culture yang meskipun mirip tapi banyak banget perbedaannya, Kak. Kak Noval sendiri di sana atau banyak tuh anak-anak Indonesia yang ada di situ? Nah, jujur Kak, kalau di PPI dia sendiri termasuk PPI negara yang minim anggotanya, Kak, sebenarnya. Nah, di case di provinsi aku aja, nih, provinsi Maharashtra gitu. Itu lumayan besar juga, itu cuma ada 6 orang doang, Kak, di satu provinsi. Dan di Waduh, satu sedikit ya. kota, iya sedikit banget, Kak. Jadi di satu kota tuh cuma ada 2 orang doang di kota Di Mumbai Mumbai dan cuma 2 orang. bener banget. Cuma ada 2 student dan itu juga kita saling jauh tinggalnya gitu. Kayak bahasa Jakarta nih. Kalau di Jakarta aku di Jaktimnya, temanku di Jakbarnya gitu. Jadi benar-benar kita tuh paling kalau ketemu nih kita kalau ada agenda PPI kita misalnya kemarin bikin winter care kita sedekah ke orang-orang di India dan sebagainya kita kumpul bareng-bareng gitu, Kak. Yang berdua itu. Kalau yang berenam sering ada kegiatan juga nggak, Kak? Sama Kak yang berenam juga. Biasanya kita lebih ke mainnya langsung berenam sih. Misalkan kayak bulan ini kita mau main di Mumbai yuk, atau bulan depan ada agenda PPI kita mainnya di Pune yuk. Pune itu kota tetangganya Mumbai, Kak. Jadi kita diskusi dulu mau main di mana-mananya gitu, mau bikin projectnya di mana. Yang 6 orang satu provinsi. Kalau India sebagai negara banyak nggak, Kak? Ketemu nggak di PPI? Kebetulan nanti di bulan Juni ada rapat tahunan anggota PPI India, Kak. Jadi nanti banyak dari berbagai provinsi nanti kemungkinan bakal datang ke KBRI India di Delhi sendiri buat agenda rapat tahunan sekaligus pemilihan ketua PPI India buat periode tahun ini dan tahun selanjutnya, Kak. Mudah-mudahan Kak Noval kepilih jadi ketua PPI India. Aku masih panitianya, Kak. Oh gitu Masih ya, panitia masih ya. panitia. Masih proses ya. Ya. Baru tahun pertama, Pak. Bener Iya. Sabar. Tapi kalau ngelihat potensinya sih kayaknya ke depan kebagian jadi ketua PPI. Kebagian nih. Kenapa? Kalau di sana sekarang kan kebetulan lagi bulan puasa nih. Nah, Kak. gimana tuh pengalaman puasa di sana sekarang? Menarik banget, Kak. Jujur di sini awareness tentang orang puasa kayak orang Hindunya atau orang Budanya tuh bagus banget, Kak. Mereka benar-benar ngerti Ramadan tuh gimana, puasa tuh gimana dan sebagainya. Dan kamarku kan aku termasuk yang minoritas lah di lingkungan apartemen ini di hostel ya. Cuman sekitar mungkin yang puasa itu dari orang ribuan gitu ya orang yang tinggal mungkin aku dari sini ada cuma 10 orangan doang lah yang Muslim tapi mereka punya awareness gitu. Jadi misalkan dari kantinnya itu sendiri mereka kan harusnya kalau jam 6 tuh jam nggak buka kantin tapi mereka jam 6 khusus buat orang Muslim dibikin menu khusus dikasih kurma
dikasih makanan-makanan berbuka, manis-manis dan sebagainya tuh buat Luar khusus biasa orang-orang ya. Muslim aja, bener Kak. Enaknya Gratis di sini atau gitu. bayar tuh? Mereka kayak ini kan sebenarnya udah including buat makan di mesnya sih Kak, bulanannya ya bener. Hmm. Sebulan tuh bayar sekitar 1 juta itu, tapi udah puas. Jadi kita bisa makan 4 kali dan bisa makan sepuasnya gitu. Ya, tapi itu luar biasa yang biasanya tutup jam 6 malah Mm-mm. diperpanjang untuk hanya melayani mereka yang puasa ya. Yang Benar hanya sekali. 10 orang itu. Iya bener yang semua orang gitu. Itu kan luar biasa ya. Bener. Bahkan ya menunya dipisahin gitu, misalkan teman-teman orang India makan ada menu buat snack time ya, biasanya kan sore snack Nah, time panipuri, kita dikasih kayak sandwich, dikasih kita kayak misalkan ada perpija-pijaan gitu, jadi kayak dikhususin menu khusus juga bisa ngambil kitanya Kak buat orang Mm-mm. muslimnya gitu. Kalau di keren. luar kampus, di luar kantinnya gimana Kak? Makanan kayak di kita nggak banyak yang di pinggir jalan tuh jualan takjil di mana-mana. Enggak Nah, kali ya? kalau itu sama banget sih Kak. Nah, kebetulan ya aku Hmm. kan tinggal di area Gujarati. Jadi sebagai Mm-mm. informasi, Gujarati itu orangnya vegetarian kebanyakan Kak. Hmm. Nah, Mhm. tapi biasanya nanti jam 4 sore itu pasti mereka yang jualan-jualan daging, telur, dan sebagainya itu buka semua di pinggir jalan. Nah, itu biasanya kayak orang-orang Muslim tuh berburu makanan juga di situ Kak, sore-sore. Kayak sama kayak kita di pinggir jalan, ada yang jualan rame banget. Apalagi di dekat-dekat stasiun gitu Kak. Kita bisa Mm-mm. beli-beli takjil. Nah, aku biasanya beli kayak sore-sore tuh tanduri gitu Kak, atau szechuan rice dan sebagainya. Mhm. Enak banget jujur Kak. Enak ya, waduh. Enak. Kulinernya Asli. ini juga kan ya, kayak kulinernya kaya rempah juga ya. Kaya rempah banget Kak gitu. Sama banget. Ngomongin kuliner di India nih, kalau yang pasti tahu nih arah pertanyaan saya yang biasa itu tuh nongol di beranda-beranda kan, itu apa ya tahu nggak maksudnya arahnya kemana nih? Itu Tahu bahasanya Kak. Street orang food Indonesia India. maaf ya, street foodnya itu maaf jorok, nanti di ini aja deh dikat aja. Iya nggak? Gitu nggak Kak? Nah, sebenarnya tergantung tempat dan daerah Kak, kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman yang pergi, mungkin aku jujur based on experience, kan kadang tuh ada yang jorok itu ya, mungkin diinjek-injek atau dimasukin gini dan sebagainya. Tapi aku belum pernah nemu Kak selama aku di India, jujur belum pernah nemu. Paling ya jualan sama kayak kita gitu. Kayak mungkin kalau aku dulu tinggal di Jogja kan, tuh gorengan ya pakai tangan di ini aja kan, di adonannya di aduk-aduk dan sebagainya, itu paling yang gitu-gitu itu yang paling kayak ekstrimil lah. Belum pernah ngeliat ekstrim yang parah, yang sampai yang tadi lihat di YouTube YouTube atau Yes, TikTok TikTok bener. bener yang aneh-aneh. Mungkin Hmm, ada tapi di daerah-daerah lainnya ya, karena hmm, mungkin tergantung tempat, tergantung daerah itu sendiri sih Kak. Jadi kayak hmm, pintar-pintar juga. Nah, unik ya kalau di hmm, restoran, kalau kalau di tempat makanan yang ada tempatnya gitu, yang kayak ruko-ruko, itu hmm, bersihnya bersih banget banget Kak. Jadi mereka selalu hmm, pakai pakaian self, kemudian mereka hmm, selalu pakai penutup kepala, pakai hmm, sarung tangan buat ngelayanin customernya. Nah, itu kewajiban buat mereka itu semua. Jadi kalau hmm, kalau di rukonya malah lebih lebih higienis jauh dibandingin yang mungkin di Indonesia, Kak. Berarti beda banget sama image yang selama ini makanan India tuh, aduh, ya mungkin Bener khusus banget, Kak. emang daerah-daerah tertentu di Mumbai nggak ada ya. Daerah tertentu belum nemu sejauh ini. Mungkin ada daerah yang mungkin yang rural areas, daerah-daerah Hmm, terpencil dan hmm, sebagainya, mungkin ada yang jualan kayak gitu. Iya. hmm, India itu luas Bu, penduduknya juga hmm. banyak, 1 miliar Iya, lebih. benar ya. Jadi kita nggak bisa generalisir tuh semua tuh. Ya Benar. kan, Tapi mungkin ada, cuman mungkin daerah tertentu gitu ya. Iya, dan mungkin siap. lakonya video kayak gitu Kak, kalau di Hmm, Indonesia. benar. Di Indonesia sukanya yang kayak Benar. gitu. Tapi Kak Nafa sudah jalan-jalan ke kota lainnya selain Mumbai? Kebetulan nih baru ke Pune aja sih Kak, sebagai Hmm. tetangganya Mumbai. Tapi next time di bulan Juni nanti aku planning mau keliling India, kayak Golden Triangle-nya ada Delhi, Agra, Jaipur, kemudian ke Rajasthan, tempat-tempat wisatanya gitu. Mungkin Kak Kak Furkon kau tahu Kashmir juga, nah aku planning ke sana juga, Aha. insya Allah. Hmm, Wah, amin, Kashmir ya. Nah, siap. kalau di Mumbai sendiri, yang sudah dijalanin apa? Tempat-tempatnya Kak. Ya, tempat-tempatnya yang sudah didatangin. Tempat-tempat khusus yang unik ya, yang bisa Ah, mengundang teman-teman Indonesia juga. Kayaknya tertarik juga nih ke Mumbai, selain studi bisa dapatkan pengalaman yang lebih gitu.
Nah, sebenarnya di sini banyak banget tempat bersejarah, Kak. Mungkin Hmm. kalau di orang Indonesia tahu bawang bombay. Mm-mm. Bawang Mumbai, Nah, itu kan sebenarnya serapan dari kata yang bawang Bombay. Bombay. Nah, dulu Mm. Mumbai kan namanya Bombay sebelum diganti Oh. iya, Mumbai itu sebenarnya Bombay kemudian diganti lagi ke Mumbai gitu. Nah, dulu Mm. itu di sini sebenarnya orang Indonesia mengiranya bawang bombay itu dari Mumbai. Sebenarnya, tapi lebih tepatnya sebenarnya kayak bawang bombay itu dibawa oleh pedagang dari Mumbai. Karena di sini tuh dulu sebagai pusat maritim gitu. Jadi orang-orang transit buat misalkan perdagangan ke Sriwijaya atau perdagangan ke Majapahit itu Hmm. transitnya mungkin yang orang-orang dari Arab Saudi yang lewat maritim itu transitnya di daerah Mumbai itu sendiri, Kak. Nah, di sini Hmm. banyak banget di maritim-maritim dekat-dekat ke lautnya itu banyak banget tempat-tempat kota-kota tuanya. Mungkin kalau kita ke kota tua Jakarta atau kota lama Semarang itu kan kayak gitulah bangunan-bangunan tua yang dibuat oleh Oke. Belanda. Nah, di sini dibuat oleh Inggris dan jauh-jauh lebih besar banget. Benar kayak kota tuanya itu sebesar itu dan bagus banget dan mereka itu bagusnya adalah selalu ngerawat peninggalan-peninggalan zaman dulu yang sering banget kayak reconstruction, sering banget buat Mhm. kayak bikin agenda-agenda gitu buat budayanya gitu. Mereka tuh bangga proud sama culture-nya mereka itu sendiri gitu. Wah, Mm-mm. banyak banget sih tempat-tempat yang Luar biasa. Itu kan India ya dengan Mahatma Gandhinya apa ada kepeloporan untuk kemandirian ya, gerakan kemandirian ya, Swadesi gitu ya. Nah sekarang itu semangat kemandirian di India tuh kerasa nggak vibe-nya sama Nova? kerasa banget sih. Terutama aku kan sempat ikut lecture environmental science. Nah, itu lectureku tuh ngejelasin gitu. Aku kan sebenarnya gabung ya teman internasional sama teman India juga gabung satu kelas. Mm-mm. Nah, itu dari lecture itu ngejelasin gimana India itu secara swasembada Mm-mm. itu pangan tuh bisa benar-benar semerdeka itu kemandirian dan sebagainya. Jadi Hmm. di sini itu, nah ini yang mungkin PR dari Indonesia juga aku pikir ya. Jadi India kan punya daerah yang luas banget dan setiap daerah punya Mhm. cuaca yang berbeda-beda. Misalkan kalau tanaman kentang atau tanaman tebu itu dibudidayakan di emang tempat-tempat yang bagus secara cuaca, bagus secara cocok tanahnya gitu. Nah, kalau di Indonesia kan kita mungkin memaksakan padi untuk bisa ditanam di seluruh Indonesia dimakan satu Indonesia gitu. Nah kalau di sini enggak, jadi secara Mhm. agriculture-nya setiap daerah punya sendiri dan mereka itu bisa mengekspornya juga. Nah di sini tuh bahasanya ya kalau misalkan let's say terjadi krisis perang dan sebagainya, mereka udah bisa mandiri secara pangannya itu Kak. Karena mereka emang Mm. mandiri itu salah satu contoh Wah kecil luar dari biasa. swasembadanya sendiri tuh Kak. Bagus sih Mm-mm. jujur. Berarti banyak peluang kerja nih. Gimana part time di sana untuk anak-anak yang lagi kuliah, Kak? Atau khususnya teman-teman yang dari ini luar luar India? Kalau part time sendiri sebenarnya jarang sih Mm. jarang sama orang-orang Indonesianya Kak karena mungkin kalau part time juga gajinya nggak terlalu tinggi banget. Let's Mm. say compared to di Australia atau orang-orang di Eropa gitu. Tapi di situ tuh enak kali mentalitinya sih Kak. Jadi kita biasanya dapat internship. Internship misalnya kayak aku jurusan finance teman-temanku misalnya ada yang di Deloitte atau yang ada McKinsey dan sebagainya. Nah, nanti bisa mereka kebanyakan adalah mereka menyalurkan buat lanjut kerja nanti ke Eropa itu sendiri Kak. Nah, itu mungkin masuk juga ke Mm. mandirian gitu. Mereka tuh Mm-mm. punya jiwa merantau yang sangat tinggi dan mentality buat working abroad, study abroad, keluar lagi itu tinggi-tinggi banget Kak. Nanti ketika mereka udah sukses, mereka bakal kontribut lagi ke negaranya mereka sendiri India itu gitu Kak. Mm-mm. Ini dari tadi yang diomongin yang baik-baiknya saya udah nyari yang jelek-jeleknya tetap aja yang baik-baiknya ya. Mm-mm. Saya mau ini nih, saya kalau ngomongin India, kalau kita nonton film India nih Kak, biasanya tuh Eh, yang sering yang sering diangkat India dan Bangladesh ya yang dekatnya itu apa? benar 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 Benar. Atau Pakistan gitu Kak. Pakistan. Uh-uh. Itu gimana Kak? Mas kerasa nggak itu atau sampai sekarang masih ada ini nggak apa kayak permusuhan antara dua negara itu? Kerasa nggak Itu kalau kerasa sih Kak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ini cerita lucu sih. Jadi kemarin Ya. kan ada pertandingan kriket antara India versus Pakistan gitu. Uh-uh. Kayak kita nonton Indonesia versus Malaysia, sama persis. Jadi misalkan Mm. kemarin tuh kriket itu jadi benar-benar kita kan punya auditorium.
khusus gitu buat nonton, buat konser dan sebagainya. Itu auditorium full orang-orang nonton kriket India, cuma Mm-mm. buat nonton kriket India. Dan kemudian di situ ada layar ditayangin pertandingan versus Pakistan. Biasanya kalau lawan negara lain nggak se-hype itu. Mungkin kalau kita Hmm. ngelawan Thailand, Vietnam, Brunei kayak oke Iya, lah, ya udah iya. nonton-nonton aja Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ini karena lawan musuh buyutan kita, Pakistan, itu benar seramai itu dan menang. Wah, full banget kayak jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Padahal itu Mm-mm. pertandingan friendly match, apalagi yang Oh. pertandingan besar gitu. Kemarin tuh ramai banget, Mm. full banget. Aku tuh di kamar sampai kan auditorium lumayan jauh lah ya. Tuh Mm-mm. berisik banget sampai kedengeran di kamarku, kayak aku akhirnya datang, gila ternyata full banget orang-orang nonton India Pakistan dan Mm. sebagainya, karena emang secara budaya, culture, politik dan sebagainya emang beda banget, dan mereka emang saling apa ya, saling gak suka satu sama Yes, lain gitu Kak. persaingannya nggak sehat lah kayaknya gitu ya. Bener Lebih ke banget. arah sana. Setuju. Kak Noval kuliah di sana belajar culture India juga nggak? Diajarin sejarah India nggak? Atau gimana? Oke. Aku pas semester 1 ada perjalanan pelajaran kayak bahasa kalau kita PKN ya kalau di Indonesia. Mm, Di sini aku mm, belajar juga VEC namanya, Value Education System, tuh kita belajar tentang sejarah India, dan di situ mm, kita belajar Mahabharata dan juga kita belajar tentang cerita Ramasita juga dan sebagainya. Nah, itu kan aku sebagai orang Jawa ya udah pernah belajar juga. Jadi ngerasa banyak culture yang sebenarnya budaya kita, apalagi orang Jawa. Ketika Hindu masuk juga ke sana, kita banyak adopsi juga budaya-budaya dan cerita sejarah dari India itu sendiri Kak gitu. Di sejarah itu emang diajarin nggak soal permusuhan itu tadi Pakistan dan India? Ada nggak? Sebenarnya lebih diajarin tentang cerita gimana India dulu kan besar banget, dulu kan masih Mm, kayak kita sebagai part of India, terus memisahkan Pakistannya, kemudian Bangladesh juga mm, memisahkan. Itu sebenarnya lebih kayak politik, view-nya mereka aja sih ngejelasinnya gitu Kak. Kenapa mm, berpisah, mungkin salah satunya juga karena perbedaan culture agamanya, yang mana kan Pakistan cenderung orang-orang Muslim dan sini orang-orang Hindu Kak gitu. Berarti emang emang di kurikulumnya udah diajarin tuh. Iya, benar-benar. Mm-mm. Sedikit-sedikit gitu dari political view. Mm-mm. Iya Kak, kayaknya terakhir ya udah kelamaan kita ngomongnya soalnya asik banget, Ada inspiratif sedikit banget. lagi Kak Oh dikit Uci. lagi, oh ya silakan Kak. Ada. Nah, tadi kan kalau part-time mungkin karnavalnya nggak terlalu minat gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. lihat jurusannya kan jurusan bisnis. Mm-mm, mm-mm. Barangkali ya, pemirsa di Indonesia ini pengen dapat inspirasi. Kalau karnaval ada ide bisnis apa sekarang ini? Dalam saat kuliah ini sambil merintis bisnis atau enggak? Nah, sebenarnya aku kan mungkin lebih ke finance-nya khusus. Nah, aku jadi sekarang aktif trading sama aktif investment gitu, Kak. Karena itu kan, jadi kita bagus di situ, kayak kita Mhm. belajar kurikulum lebih ke praktisional gitu. Ini Mm-mm. teman-teman ketika belajar, Mhm. aku hari pertama, bahkan aku ingat banget hari pertama masuk ke kelas, itu langsung materi tentang perusahaan investasi dan sebagainya, langsung dijelasin sistem investasi dan sebagainya, karena di situ teman-teman juga ternyata udah aktif investasi di saham India, karena mungkin sebagai informasi, saham India merupakan salah satu yang terbaik dari kita lihat track record 10 tahun lalu setelah US, itu cukup tinggi banget kenaikan. Kalau di Indonesia ada IHSG ya. Nah, di sini ada saham gabungan India itu sekitar 200% naiknya Mhm. dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu juga bagus teman-teman pada investasi juga. Teman-teman ada yang beberapa aktif trading juga. Jadi aku juga belajar dari mereka, dan secara dari kurikulum juga aktif banget gitu buat ngedukung. Nah, bahkan secara cryptocurrency itu tuh di sini sering banget Kak. Jadi ada public lecture tentang cryptocurrency, sering ada materi-materi seminar public currency. Mereka ekspert-ekspert di situ datang ke sini ngejelasin sistemnya, ngejelasin tentang teknologi-teknologi blockchain yang mereka buat. Jujur developnya bagus banget sih. Oh, Adopsi buat teknologinya dibandingin kita sendiri Kak gitu. baru semester 2 loh ini. Udah segitunya ya. Iya, Udah Kak ya. Kita kayaknya di penghujung acara, penghujung podcast kita biasanya wajib nih narasumbernya kasih closing statement yang bisa membuat pemirsa kabarkampus.com nih, khususnya penonton Kabar Kampus keliling dunia, bisa terinspirasi dan terpanggil juga ke India supaya ada yang nemenin Kak. Jangan berdua doang di Mumbai. oke Kak.
Mungkin kalau aku sendiri mungkin bukan spesifik ini sih. Aku kalau Mm-mm. lebih ke mungkin karena bumi Allah itu luas, jadi bertebarlah di bagian-bagian sisi-sisi dunia lainnya. Jadi jangan cuma stay di Indonesia, kita tahu Indonesia doang, tapi kita harus buat namanya sebagai khalifah yang diturunin Allah di muka bumi. Kita juga harus tahu gimana budaya lain ada di luar negeri, gimana ada teknologi di luar negeri, di luar sana, ada pandangan hidup dan sebagainya. Setiap kita ngelangkah di dunia lain, di sisi bumi Allah yang lain, kita bakal belajar banyak hal perspektif dunia, perspektif kehidupan juga, Kak. Jadi jangan cuma stay di hanya satu bumi Allah, gitu, Kak. Insya Allah, siap. Luar biasa ya Kak Naufal. Baik Kak Naufal, kita sudah sampai di penghujung acara. Inspiratif banget apa yang disampaikan oleh Kak Naufal tadi. Pemirsa kabarkampus.com, jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya Kabar Kampus Keliling Dunia, karena kita nggak akan berhenti di India. Kita akan berjelajah lagi, menjelajah lagi ke negara-negara lain ya kan Kak Furkon? Iya dong, Kak Uci. Siap. Baik, Kak Naufal, terima kasih banyak atas inspirasinya hari ini. Terima kasih juga, Kak. Ya, Terima kasih, Kak sampai Nova. jumpa. Oke, sampai Jumpa. jumpa, Kak.